kalian coba keluarkan buku, pensil, dan juga penghapus kalian. Bagaimana? Oke, sesuaikan saja dengan teman-teman yang lain ya. Nah, di hari ini kita akan belajar mata pelajaran kita. Tetapi sebelum itu, Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Coba anak-anak duduk yang rapi. Ayo duduk. Duduk yang rapi, kita mau berdoa. Iya, sebentar. Nanti sebentar. Sudah siap? Oke. Ibu akan berdoa menurut ajaran dari Ibu. Kalau ada yang beragama lain boleh disesuaikan. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami anak-anak kelas 5 akan belajar Tuhan dan yang Kau tuntun kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya pembelajaran ini agar menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu. Tolong duduk yang tenang di tempat duduknya karena Ibu akan mengabsen. Gloria Pamakori, Yuli Merani, Marta, Nalisa Ambokari, Ruth, Franz, Melki, Jackie, Dilekes, Raffi. Oke, semuanya hadir ya. Hari ini kita belajar IPA. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPA dengan topik atau dengan metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, sebelumnya ini ingin bertanya dulu, anak-anak pernah melihat kupu-kupu? Pernah. Pernah ya. Ini tuh punya contoh gambar kupu-kupu dewasa. Nah, ketika kalian melihat kupu-kupu, apa kalian pernah berpikir atau pernah bertanya ke mama atau bapak, bagaimana kupu-kupu itu bisa menjadi cantik dan sempurna? Atau kalian pernah berpikir bahwa kupu-kupu ini melewati beberapa tahap? Pernah lihat masih menjadi kepompong? Iya. Bagus sekali. Harus kasih? Oke, nah kalian ada yang juga pernah melihat. Jadi hari ini aku akan mengenalkan kalian bagaimana kupu-kupu itu hidup dan berkembang. Sebelumnya kan kita telah belajar tentang makhluk hidup. Jadi anak-anak, makhluk hidup itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama manusia, yaitu ibu dan kalian. Kemudian ada hewan dan tumbuhan. Yang kita bahas hari ini adalah hewan. Jadi hewan juga merupakan makhluk hidup ya. Oke. Di sini gua akan menjelaskan sedikit tentang tahapan-tahapan pada metamorfosis. Ada yang sudah tahu apa itu metamorfosis?
Belum tahu ya? Oke, Ibu akan jelaskan. Jadi metamorfosis adalah proses perkembangan biologis pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik. Nanti kalian akan mengamati tahapan-tahapan metamorfosis pada kupu-kupu. Oke, di sini metamorfosis kupu-kupu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada telur. Kupu-kupu melalui hidupnya sebagai telur. Telur kupu-kupu biasanya diletakkan di daun atau batang tumbuhan yang akan menjadi sumber makanan bagi larva yang baru menetas. Jadi kalau anak-anak pernah lihat ada telur-telur di daun-daun atau di batang-batang tanaman seperti bunga, itu jangan dirusak. Siapa tahu itu adalah telur kupu-kupu. Oke, jadi telur kupu-kupu ini juga tidak semuanya besar, ada yang besar, ada yang kecil, tergantung pada induknya. Nah, kemudian yang kedua ada larva atau ulat. Setelah menetas, larva atau ulat mengalami beberapa kali penggantian kulit. Jadi setelah telur ini menetas, dia menjadi ulat. Kemudian ulat akan mengganti kulitnya, jadi dia akan mengganti kulit beberapa kali. Kemudian berubah lagi menjadi pupa atau kepompong. Seperti yang tadi, siapa bilang? Raffi bilang, Raffi lihat, pernah lihat kepompong? Iya. Jadi ketika ulat mencapai ukuran maksimal, dia akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Dalam tahapan ini, ulat berhenti makan dan membentuk struktur pelindung di sekelilingnya. Jadi kalau kalian lihat kepompong itu kan tinggalnya di dalam sarang, toh? Iya. Ada di dalam. Iya, di dalam daun, toh. Biasanya kalau daun yang berlipat-lipat itu di dalamnya ada kepompong. Kemudian kenapa dia membentuk struktur pelindung agar kepompong ini bisa tumbuh dengan sempurna untuk membentuk atau berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, anak-anak, di sini ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok saja ya, teman-teman, tidak banyak. Yang ini ya 3 menggabung sebelah ya. Tidak apa-apa, duduk saya di situ. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, di sini ibu punya media. Ini adalah jadi sabar ya. Ini media tahapan metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, anak-anak, jadi tahapan yang pertama yaitu dari telur, kemudian single. Ini tahapan yang pertama. Betina meletakkan telurnya pada daun-daun tanaman. Nah, kemudian dia akan bertransformasi atau dia setelah menetas akan menjadi ulat atau larva. Kemudian setelah jadi larva, dia akan berubah lagi menjadi kepompong. Tadi Raffi bilang pernah lihat kepompong kayak begini. Kemudian yang terakhir menjadi kupu-kupu dewasa. Oke. Sudah bisa diamati. Ini adalah jadi itu pertama ketika
Bukan telurnya pada daun. Jadi ini telur ya. Telur kupu-kupu kemudian berubah menjadi ular, menetas menjadi ular. Lalu menjadi larva, menjadi pupa atau kepompong, dan selanjutnya dia akan keluar menjadi kupu-kupu dewasa. Tidak bisa ditahan nih. Ayo maju di sini. Ini adalah contoh tahapan metamorfosis pada kupu-kupu atau perubahan pada kupu-kupu. Jadi kupu-kupu pertama, kupu-kupu betina meletakkan telur. Jadi ini telur kupu-kupu ya. Ini contoh telur kupu-kupu. Kemudian dia akan berubah menjadi ular. Lalu yang pada tahapan ketiga dia akan berubah menjadi kepompong, dan yang terakhir keluar menjadi kupu-kupu dewasa. Sudah bisa dipahami? Oke. Sekarang karena anak-anak sudah mengerti, di sini punya tugas kelompok. Punya tugas kelompok. Nah, ini tugas kelompoknya anak-anak. Di sini ini sudah ada gambar ya. Sudah ada gambar. Tugas kalian di sini hanya disuruh menuliskan kembali tahapan-tahapan metamorfosis yang telah kalian amati tadi, yang ibu sudah jelaskan tadi. Jadi tinggal berdiskusi dengan kelompok lalu tulis. Yang pertama tahapan apa, kedua apa, ketiga apa, dan yang terakhir apa. Bisa? Bisa. Nanti teman satu saja yang tulis. Jadi gabung sama itu.
Terima kasih dan selamat dulu kembali. Nah, jadi anak-anak, metamorfosis itu ada terbagi menjadi dua ya. Jadi yang kita belajar hari ini adalah metamorfosis sempurna. Nah, di minggu depan kita akan lanjutkan dengan pembelajaran dengan materi ini, materi 4, tapi diganti topik yaitu dengan metamorfosis tidak sempurna. Oke, jadi simpulan kita di hari ini adalah metamorfosis itu adalah contoh luar biasa dari adaptasi evolusioner yang memungkinkan spesies untuk memanfaatkan sumber daya yang berbeda pada tahapan kehidupan yang berbeda. Sejauh ini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, masukkan buku dan perlengkapan tulis kalian.